Selamat datang di Datascript Product Talk. Di sini kita akan membahas berbagai produk-produk yang didistribusikan oleh PT Datascript. Pada episode ini kita akan membahas produk terbaru dari BenQ, yaitu BenQ Interactive Flat Panel atau BenQ Board yang sudah bersertifikasi EDLA dan memiliki Android versi terbaru Android 13. Telah hadir bersama saya Mbak Iva, Marketing Eksekutif PT Datascript yang menghandle produk dari BenQ. Halo Mbak Iva, apa kabar Mbak? Halo Mas, kabar baik Mas. Mbak Iva, BenQ hari ini kedatangan produk terbaru lagi nih. Ada BenQ Interactive Flat Panel atau mungkin bisa kita sebut BenQ Board ya Mbak. Mbak Iva, boleh jelasin nggak sih Mbak sebenarnya ini produk apa sih Mbak segede ini nih Mbak? Nah, mungkin Mas lihat ini produk besar banget ya Mas ya, cuman ternyata produk ini size ini adalah size paling kecil untuk BenQ Mas. Jadi kita ini punya 3 ukuran, ada ukuran 65 inch yang paling kecil yang seperti ada di display ini, kemudian ukuran 75 inch, 86 inch, kemudian ada 98 inch. Nah untuk BenQ sendiri ini memang tipe yang paling baru ya Mas, kita sudah berlisensi EDLA dan juga sudah memiliki Android terbaru yaitu Android 13. Kita juga ada beberapa tipe baru Mas, yaitu di segmen government atau segmen pemerintahan dan juga di segmen education atau corporate. Untuk segmen government sendiri kita punya tipe RE04FID dan juga RE04D. Nah, untuk segmen education dan corporate sendiri atau buat yang swasta lah Mas ya, kita ada tipe baru yang nggak kalah bagusnya itu RP04, RM04 dan juga RL04 Mas, kayak gitu. Kemudian kabar baiknya nih ya Mas ya, selain BenQ launching produk baru ya, nah per tahun ini Datascript juga resmi menjadi sole distributor atau distributor tunggal untuk produk BenQ Interactive Flat Panel Mas, seperti itu. Oke. Mbak, balik lagi ke soal sertifikasi. Sertifikasi EDLA itu sebenarnya sertifikasi apa sih Mbak? Seberapa besar manfaatnya untuk pengguna jika membeli produk ini Mbak? EDLA itu apa sih? EDLA itu biasa disebut dengan Enterprise Devices Licensing Agreement Mas, di mana dengan EDLA ini membuat BenQ Board ini semakin pintar lebih dari IFP lainnya Mas. Jadi kalau misalkan Mas ini mau download aplikasi ya Mas ya, biasanya itu kan kalau di BenQ Board ini perlu menggunakan flash disk ya atau apps gitu ya. Nah cuman dengan adanya EDLA ini Mas cukup download di Play Store aja. Kayak Oke. gitu. Jadi mau aplikasi apapun itu ada di Play Store kayak gitu, Mas. Ya sama kayak penggunaan Android lah, Mas, jauh lebih mudah sekarang kayak Oke. gitu. Oh, jadi tidak perlu menggunakan handphone atau laptop kembali ya Mbak? Bisa langsung di BenQ Board ini ya? Iya, bisa langsung install di BenQ Board sendiri tanpa menggunakan flash disk ataupun apapun, Mas. Oke, Mbak Iva, emang apa sih Mbak perbedaan dari BenQ Board ini dengan interaktif flat panel lainnya Mbak? Oke, banyak banget nih Mas fitur-fitur di BenQ yang membedakan BenQ IFP dengan brand sejenis atau brand lainnya ya Mas ya. Fitur yang hanya dipunyai oleh BenQ sendiri itu adalah BenQ Account Management System atau biasa kita singkat dengan AMS Mas, yang memungkinkan setiap pengguna melakukan personalisasi sesuai dengan keinginan pengguna dan fitur ini juga dan BenQ juga memiliki fitur tambahan yaitu BenQ Service Device Management Solution atau biasa kita singkat dengan DMS Mas, yang bisa membantu tim IT di perusahaan atau sekolah untuk mengontrol dan memonitor BenQ Board secara terpusat. Nah jadi tim IT itu bisa mengendalikan si BenQ IFP ini Mas, tim IT bisa mengubah source, mengubah volume level, brightness, picture mode, kemudian color semuanya itu hanya dalam satu genggaman device tim IT. Misalnya nih Mas ya, contoh ya, BenQ Board ini ada di satu kelas A. Aku tim IT-nya nih, aku ada di rumah misalkan. Nah, aku bisa mengakses si BenQ ini dari rumah, kayak gitu. Secanggih itu. Jadi emang sangat memudahkan nggak hanya buat, user-nya, nggak hanya buat trainernya, tapi juga untuk tim IT-nya. Oke, jadi tanpa harus datang langsung ngelihat BenQ Board ini, tapi bisa dari manapun juga ya Mbak ya? Dari manapun, Oke, luar betul. biasa. Karena kan kita suka lupa ya, "Aduh ini udah dimatiin apa belum sih BenQ-nya?" Gitu kan. Kalau belum dimatiin kan ya udah listriknya gimana, kemudian takut kenapa-napa. Nah itu bisa diakses dalam satu device aja Mas, yang punyanya tim IT, kayak gitu. Nah Mbak Iva, dari kecanggihannya ini, dari segala fitur-fiturnya ini, emang BenQ Board ini paling cocok tuh digunakan oleh kalangan mana sih Mbak?
Oke, untuk BenQ Board ini itu kita ada 2 segmen ya Mas tadi, ada buat kalangan pemerintahan, kemudian juga ada, segmen education ataupun corporate. Biasanya kita pakai untuk di ruang kelas atau ruang meeting Mas. Jadi memang BenQ ini itu cocok untuk, di segmen edukasi Mas utamanya dan juga ruang meeting. Kenapa? Karena kita punya aplikasi namanya EasyWrite 6. Ini nih. Nah, EasyWrite 6 ini memang, kita rancang merupakan papan tulis tanpa batas yang dilengkapi dengan AI yang membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Hasil dari pembelajaran ruang kelas ataupun nutilansi meeting bisa langsung disimpan di Google Drive ataupun di-scan melalui barcode, Mas. Jadi zaman sekarang itu udah nggak zaman tuh misalkan guru ngejelasin tapi muridnya sambil nyatet. Nah, jadi guru menjelaskan, murid bisa sambil mencerna penjelasan tersebut, hasilnya tersebut nanti bisa di-scan langsung. Jadi tidak perlu ada catatan apapun dari si muridnya, kayak gitu ya, Mas. Oke, Mbak Iva tadi mention EasyWrite 6 ya, Mbak. Itu tuh sebenarnya apa dan keunggulannya tuh apa sih, Mbak? Oke, untuk EasyWrite 6 ini tentu sangat banyak ya, Mas, kegunaannya. Karena kan memang, EasyWrite 6 ini bisa nge-replace fungsi dari papan tulis sendiri ya, Mas. Jadi fitur-fiturnya salah satunya adalah membuat tulisan tangan menjadi teks, Mas, yang bisa kita edit. Misalkan nih, kan tulisan tangan orang mohon maaf nih ya, Iya, ada yang bagus, ada yang mhm, kurang kebaca gitu ya. Nah, mhm. kita bisa nih, akun tulis tangan di sini nanti kita langsung ke mode merubah ini menjadi teks. Kemudian juga bisa mengubah gambar menjadi teks yang dapat diedit. Kemudian juga ada fitur translate nih Mas, sampai ke 59 bahasa. Jadi ketika Masnya ini mau mengajar menggunakan bahasa Chinese ataupun bahasa Jepang, itu bisa langsung di papan board ini ya Mas ya. Kemudian kita juga punya fitur yang nggak kalah canggih di EasyWrite 6 ini, yaitu text to speech Mas. Di mana teks teks yang kita miliki dapat diubah menjadi suara dengan bahasa yang kita inginkan sampai dengan 59 bahasa. Kayak gitu, Mas. Nah, ini juga salah satu fiturnya jadi no delay ya, Mas. Oke, Jadi kalau Mas cobain sendiri di sini, nah kayak langsung oke, ya nggak ada kan, delay ya, Mbak, nggak ada ya? delay sama Oke. sekali, kayak gitu, Mas. Nah, Mbak, tadi kan sempat di-mention juga tuh ya soal size ya. Tadi ada size yang terkecil yang ini tuh 65 inch, terus ada 75 inch, ada 86 dan 98 inch ya, Mbak. Nah, buat data script viewers yang mungkin, ingin membeli BenQ Board ini, bagaimana sih, Mbak, mereka menentukan size mana nih yang paling cocok, untuk mereka beli? Nah, untuk data street viewers itu jangan khawatir tentang cara milih size-nya nih. Takutnya kan udah beli BenQ tahu-taunya kekecilan atau tahu-taunya, "Aduh ini terlalu besar nih buat di ruang meeting." Bapak Ibu di sini juga bisa konsultasi langsung sama tim data script, baik itu sama sales data script ataupun marketing data script, kayak gitu, Mas. Nah, nanti kita akan memberikan advice, misalkan ya Mas, contoh ya, ada di ruang kelas A, misalkan di sekolah A, ruang kelas 6 kali 5 meter, kemudian, ada 30 kursi gitu ya Mas ya, ke belakang. Nah itu mungkin kita akan sarankan menggunakan size ukuran 75 inch ataupun 86 inch. Namun untuk ukuran yang lebih kecil, misalkan ruang meter yang nggak begitu besar lah, misalkan ukuran 3 kali 4 meter, itu mungkin cukup dengan size 65 inch, Oke. kayak gitu, Mas. Oke, jadi sangat bergantung juga dengan, ukuran ruangannya ya, Mbak, ya. Oke nih, Mbak, yang paling ditunggu-tunggu bagi data skip viewers nih, Mbak. Soal harga nih, Mbak. Berapa sih harganya dan bisa dibeli di mana nih, Mbak? Oke, untuk BenQ Board sendiri ini tadi kan kita ada beberapa, eee, tipe ya, Mas, ya. Untuk harganya itu kita mulai dari 85 juta Mas. Itu harga SRP kita ya, harga tayang kita. Nah, untuk bisa dibelinya itu yang pertama kita untuk yang TKDN, kita sudah tersedia juga di e-katalog atau platform belanja untuk pemerintah, Mas. Kemudian kita juga tersedia di Datascript Mall.id, kita juga bisa langsung direct beli ke Datascript ya, Mas, ya, melalui tim sales kami ataupun tim marketing kami, seperti itu. Oke, dengan harga segitu untuk garansinya gimana, Mbak? Untuk garansinya jangan khawatir, Mas, BenQ sendiri itu sangat mementingkan customer-nya, Mas. Jadi kita sudah memiliki garansi 3 tahun, servis spare part panel, dan on-site service ya, Mas, ya. Jadi jika ada kerusakan, Bapak Ibu pengguna tinggal hubungi tim servis kami, Mas. Jadi tim servis kami nanti yang akan menghubungi Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan. Mas nggak perlu nih bawa atau ngangkat BenQ board seberat ini gitu ya ke
Mangga 2 lah atau mungkin ke kantor Datascript lah, nggak perlu. Jadi kita yang akan langsung ke kantor Bapak Ibu sekalian. Oke, tentunya juga ada garansi resmi dari PT Datascript ya Mbak, selaku distributor resmi produk BenQ di Indonesia. Nah, Datascript viewer, kalau ada yang mau beli, yuk kunjungi showroom Datascript di Kemayoran dan datascriptmall.id official marketplace PT Datascript. Selain itu, di datascriptmall.id juga bisa belanja berbagai jenis produk yang berkualitas, produk asli, dan bergaransi resmi. Nah, Mbak Iva, terima kasih ya Mbak atas kehadirannya. Terima kasih juga ya Mas sudah diundang. Sebelum kita tutup, bagi Datascript viewers yang punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Dengan senang hati, tim kami akan bantu menjawabnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.